Jakarta shines with dreams so bright. Teman-teman, kembali lagi di sore hari ini di sesi keempat dengan tema Kota Tua, Kota Masa Depan. Sesi ini akan mengajak kita menengok kembali ke Kota Tua, bukan sekedar kawasan wisata, tetapi sebagai ruang masa depan yang bisa jadi magnet kreativitas, konektivitas, dan kolaborasi lintas generasi. Tanpa berlama-lama lagi, saya sebut narasumber kita yang terhormat, Dr. H. Abdullah Azwar Anas, SPD SS MSI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Eti Teja Laksana, MULA atau Mula Indonesia, Her Pramtama, Brain Trust Karsa City Lab, Mega Tarigan, Direktur Operasi MRT Jakarta. Dan sesi ini akan dimoderatori oleh Dedi Wijaya sebagai Managing Director Karsa City Lab. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber dan moderator saya persilakan untuk naik ke panggung. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah bagi narasumber dan moderator kita pada sore hari ini. Baik, silakan Bapak Ibu duduk di tempatnya masing-masing. Sekali lagi penonton, beri tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kita pada sore hari ini. Oke, untuk selanjutnya sesi keempat pada sore hari ini akan saya serahkan ke moderator kita, Bapak Dedi Wijaya sebagai moderator. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak MC atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak, teman-teman sekalian, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Anda pada Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, saya Dedi Wijaya akan menjadi moderator acara pada sesi ini. Bagi yang baru pertama hadir pada sesi ini, Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan ideasi lintas sektor dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029, perayaan menuju 500 tahun Kota Jakarta, hingga visi Jakarta sebagai Top 20 Global City. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, sesi diskusi di sore hari ini mengusung tema Kota Tua, Kota Masa Depan, dengan tujuan untuk mengenal potensi Kota Tua sebagai kota modern di masa depan. Moga-moga kita bisa memberikan wawasan kepada masyarakat Jakarta terkait dengan pengembangan strategi untuk membuat Kota Tua hadir tidak hanya sebagai kawasan cagar budaya, namun juga kawasan modern. Saya ingin cerita sedikit mungkin agar teman-teman yang hadir itu bisa kebayang flow diskusinya ya. Kita akan cerita tentang Kota Tua. Semua pernah ke Kota Tua? Ada yang belum pernah? Oke, pernah ya, jadi tahu kebayang. Kita ingin cerita tentang Kota Tua mau seperti apa sih kira-kira ke depannya. Narasumber kita hari ini ada, saya mulai dari yang kiri saya langsung ya, jadi Ibu Mega Tarigan, Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta. Jadi MRT akan dibangun sampai ke Kota Tua. Seperti apa rencananya kita akan tahu dari Bu Mega. Bu Eti Teja Laksana dari Mula Indonesia adalah boleh kita bilang pengusaha, aktivis komunitas yang sangat paham tentang geliat komunitas di Kota Tua. Pak Her Pramtama atau akrab dipanggil Temi, Pak Temi itu Brain Trust Karsa City Lab, arsitek, sangat paham tentang Kota Tua. Mungkin akan cerita tentang bagaimana sih pandangan Kota Tua secara makro gitu ya. Dan kita tamu kehormatan kita Pak Abdullah Azwar Anas, beliau nih sebenarnya need no introduction Pak Anas, jadi Bupati Banyuwangi 10 tahun, lalu terkenal akan karya-karya beliau di Banyuwangi, juga terakhir menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi itu kira-kira line up-nya.
Saya mungkin akan mulai cerita tentang kota tua dulu, lalu mungkin terakhir Pak Anas bisa memberikan inspirasi dari Banyuwangi. Seperti apa ya nanti bisa kita belajar justru dari ujung timur Pulau Jawa tuh. Tapi nanti kita simpan Pak Anas di belakang. Saya mulai dengan Pak Temi dulu, boleh Pak Temi? Udah siap? Itunya. Jadi mungkin Pak Temi bisa diceritain nih kota tua bagi warga Jakarta yang menonton nih. Seperti apa sih kota tua saat ini, progresnya dan kira-kira visi kedepannya dari kajian Karsa City Lab dan Pak Temi. Dipersilakan Pak Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Dedi Wijaya selaku moderator. Saya Her Pramtama atau Temi. Izin saya menyampaikan materi paparan. Sebenarnya materi ini terus tumbuh, saya menyusunnya. Dari tahun 2018 ketika saya berada di tim gubernur untuk percepatan pembangunan, kami ditugaskan untuk membantu memikirkan bagaimana penataan kota tua ke depan. 2018, 19, 20, 21, dan 22 kebetulan masa tugas habis. Jadi presentasi ini terus dilengkapi. Dan selama 3 tahun pasca purna tugas, baru kemarin kira-kira 2-3 minggu terakhir saya mencermati kembali apa yang terjadi di kota tua pasca dilakukan penataan tahun 2022. Mungkin dari tim presentasi. Ini tinggal pencet next saja ya. Kita cek ya, jadi bagaimana presentasinya teman-teman di FOH? Oke, siap. Oke. Ya, jadi judul ini sebenarnya judul yang memicu kita semua pada saat saya bertugas di Pemda DKI. Kira-kira kalau 500 tahun tuh, kita bicara tahun 2018 itu masih 9 tahun lagi kira-kira pada saat itu. Jadi saya melihat sedikit refleksi ya buat para penonton atau hadirin yang pada sore hari ini. Kota tua ini perjalanannya cukup panjang, mulai dari pelabuhan di muara Sungai Ciliwung, kemudian kira-kira 100 tahun kemudian menjadi kota perdagangan dan administrasi. Pemerintahan kolonial dia menjadi permata Asia. Jadi pada saat itu kira-kira mirip kota Singapura lah. Hari ini bagaimana kota Singapura atau Hong Kong menjadi satu hub logistik dan sebagainya. Lalu tahun 2007 itu mulai berkembang menjadi kawasan pariwisata. Jadi ada perubahan dari kota perdagangan menjadi kota yang menekankan kepada pariwisata. Lalu kami di DKI pada saat itu ingin menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan semua stakeholder, kota tua ini harus bertransformasi menjadi kawasan perkotaan, bukan menjadi kawasan pariwisata. Karena kalau sebagai kawasan pariwisata, artinya ini tidak beda dengan Taman Ismail Marzuki atau Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, yang mana ada kawasan dengan gerbang dibuka jam segini dan ditutup jam segitu ya, kira-kira begitu. Nah, kita flashback kembali. Jadi 1527 Pangeran Fathaillah menaklukkan Pelabuhan Sunda Kelapa, lalu VOC membangun Batavia. Lalu 100 tahun kemudian terjadi permasalahan di kota tua. Jadi bagi orang Belanda itu merasa kota tua seperti kuburan. Karena kanal, drainase itu penuh sampah dan limbah. Sehingga menyebabkan penyakit disentri dan malaria. Banyak orang Belanda yang meninggal pada saat itu. Kira-kira mirip situasinya seperti pandemi tahun 2020 sampai 2021. Lalu dengan situasi seperti itu pemerintah Belanda memutuskan untuk meninggalkan kawasan kota tua menuju ke Walter Freden atau mungkin kawasan Medan Merdeka yang kita kenal sekarang gitu ya. Dan penduduk Batavia itu terus menyusut gitu ya. Nah kemudian di era penjajahan Jepang, kota tua ini juga tidak menjadi perhatian. Kota ini ibaratnya dijadikan tempat-tempat
penampungan tentara Jepang lah kira-kira begitu. Kemudian dimulailah pada pasca kemerdekaan ada revitalisasi kota tua mulai 1950, kemudian tahun 65-70 situasi politik Indonesia kurang bagus ya kira-kira begitu, krisis moneter, kemudian orientasi pembangunan kota Jakarta itu ke arah selatan, ke arah Kebayoran Baru. Kita ada momentum Asian Games, jadi fokus pemerintah justru ke arah selatan, bagaimana melakukan perkembangan kota itu ke arah selatan. Lalu kemudian Pak Ali Sadikin melihat perlunya lagi revitalisasi kota tua. Jadi ada satu agenda penting konferensi APATA, jadi menghadirkan konferensi internasional untuk bisa mendorong kawasan yang ditinggalkan itu menjadi satu venue, kira-kira begitu. Kemudian kembali tahun 74 sampai 2005, rencana pembangunan DKI atau tata ruang itu lebih ke arah bagaimana perkembangan ke arah timur dan barat. Maka kita lihat pertumbuhan di sisi barat, Puri dan sebagainya, kemudian di timur terus berkembang, bukan ke arah utara. Nah kemudian mulailah di tahun 2005 penataan kota tua itu dilakukan. Tapi sayangnya pendekatan pemerintah itu sifatnya parsial gitu ya. Lalu kembali sejarah berulang. Tahun 2020 terjadi pandemi, tidak hanya melanda kota tua tetapi seluruh Indonesia dan juga dunia, kira-kira begitu. Jadi hampir sama. Artinya kami melihat pada saat itu perkembangan kota tua selama 5 abad, morfologinya, permasalahannya itu selalu berulang. Yang membedakan hanya waktu dan situasi lah, kira-kira begitu. Nah, kita melihat morfologi kota tua itu, permasalahan itu ada 2. Pertama dari tekanan luar kawasan, jadi kawasan kota tua seperti island itu, tekanannya dari luar. Kemudian belakangan tekanannya dari dalam, karena ada kegiatan pariwisata dan sebagainya. Nah, kita melihat ada kesamaan permasalahan. Ketika ada permasalahan di kota tua, itu pemerintah justru tidak hadir, pemerintah justru meninggalkan lah, dan akhirnya kota ini menjadi ditinggalkan. Pada tahun 2021 kami di DKI melakukan research, kita survei kepada semua stakeholder yang terkait kota tua. Hasilnya ada 3, kesimpulannya 1, menunggu visi penataan kota tua. Yang kedua, stakeholder merasa tidak ada kejelasan insentif dan disinsentif, itu sekitar 30%. Dan terakhir 20% mengatakan lemahnya pengelolaan, tidak ada pengelolaan secara profesional seperti kita misalnya melihat SCBD dikelola secara profesional, kita melihat Mega Kuningan dikelola secara profesional, ini seperti kawasan tidak punya tuan rumah, kira-kira begitu. Hasilnya apa? Dan ini berulang, prasarana kota, jalan, pinggir kali, ruang-ruang yang tidak berhuni itu diokupasi. Aset pemerintah karena ditinggalkan, gedung BUMN, gedung kementerian itu diisi. Awalnya tempat tidur, tempat istirahat, lama-lama tempat menyimpan barang PKL dan seterusnya gitu ya. Nah, kami melihat apa yang dilakukan pemerintah selama periode katakanlah 1905 sampai 2017 itu pendekatannya secara parsial, tidak terintegrasi. Jadi sifatnya responsif aja gitu ya, tidak melihat kota tua secara keseluruhan gitu. Nah, waktu itu kami menginginkan bagaimana penataan kota tua itu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan kegiatan perkotaan seperti perumahan, pendidikan, perdagangan, perkantoran, pariwisata. Ada rumah sakit, ada mall, ada restoran. Karena kecenderungannya dalam kurun waktu katakanlah 10 tahun terakhir, kota tua ini pemiliknya, pemilik bangunan itu akhirnya menghadirkan atau menciptakan kegiatan museum. Banyak museum di kota tua, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri,
Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Jakarta, Museum Wayang. Tadi saya juga sempat dengar ada lagi rencana membuat Museum Samudra Indonesia. Jadi kalau semua bangunan jadi museum, ini seperti Disneyland. Padahal ini adalah kawasan perkotaan. Nah, pada saat itu kami menyampaikan kepada Bapak Gubernur, kita butuh visi dan strategi baru. Dan perlu ada agenda pembangunan. Nah, melihat kota tua itu tidak lihat secara pixel atau secara parsial-parsial, tapi secara kawasan dan bahkan bagaimana kota tua itu dilihat dari dampak dari luar gitu. Nah, kita melihat bahwa kebijakan kota tua terakhir itu bahasa ASN ya, bahasa pemerintah itu beautifikasi, mempercantik ruang luar. Jalan diperbaikin, lampu diganti, kanal dibersihkan, ya. Jadi strategi kebijakan program pemerintah provinsi DKI Jakarta itu di kotak merah, infrastruktur saja, transportasi, pedestrian, ruang hijau. Padahal kota tua itu harus dilihat dari kacamata properti, kawasan perkotaan. Perlu mengaktifasi, merevitalisasi aset properti yang terlantar, banyak sekali terlantar gitu ya. Dan bagaimana menghadirkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan dengan fungsi campuran gitu. Ada rumah sakit, sekolah, bahkan kalau bisa ada universitas dan sebagainya. Nah, yang terakhir memang sudah ada lembaganya UPT, tapi ternyata kurang punya kewenangan. Ada anggaran, ada keterbatasan SDM dan sebagainya. Nah, maka pemerintah harus fokus. Tempo hari itu sempat ada joint venture antara Kementerian BUMN sama Pemda DKI, tetapi akhirnya tidak jalan. Kami membayangkan kota tua itu kalau dikelola seperti SCBD, Mega Kuningan dan beberapa kawasan seperti itu akan bagus. Nah, yang paling penting adalah menghadirkan agenda sasaran pembangunan. Contohnya, Mas Ridwan Kamil pada 2015, dia mengambil momentum penataan kawasan Asia Afrika dalam rangka peringatan 60 tahun Asia Afrika. Kesempatan itu diambil, mempercantik kawasan itu dan kemudian menjadikan kawasan itu akhirnya setelah selesai acara jadi acara destinasi. Nah, yang kita tawarkan pada saat itu adalah bagaimana kita menghadirkan livable city. Yang kedua, bagaimana kita membuat kota ini banyak kegiatan MICE. Wajah kota baru sebagai kota jasa dan perdagangan di masa depan. Kita kembalikan kembali gitu ya, suasana seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil menghadirkan kegiatan Mayor Summit, dinernya di kota tua. Tetapi kita nggak berhasil membawa KTT G20 ke kawasan kota tua, akhirnya itu di Bali, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana kita menghadirkan atau melestarikan bangunan-bangunan Cagaburua untuk fungsi bangunan campuran. Nah, ada satu permasalahan kota tua ini yang terkait dengan kawasan. Jadi bagaimana menata kota tua sekaligus menata Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Tanjung Priok, karena ini menghasilkan domino efek. Nah, jadi kita melihat, saya waktu itu menawarkan bahwa saat ini permasalahan di kota tua ini pelabuhannya nyampur, timur dan barat. Nah, apa yang terjadi ketika Pelabuhan Sunda Kelapa itu menjadi kawasan logistik? Parkir truk, kegiatan logistik itu ada di kota tua. Nah, bayangkan kalau kita bisa memisahkan, dan ini terjadi di beberapa kota di dunia seperti di Hong Kong dan Singapura. Kita pisahkan area logistik di timur, kemudian penumpang dan perikanan di sisi barat. Sehingga kita tidak terjadi gangguan-gangguan yang terkait dengan masalah logistik. Truk lewat, parkir, dan sebagainya. Nah, dan bagaimana kita menciptakan kawasan Sunda Kelapa itu terintegrasi dengan kawasan kota tua. Waktu itu kami berharap MRT itu bisa punya depo di sekitar Sunda Kelapa. Karena ketika punya depo di sekitar Sunda Kelapa, maka terjadilah permajaan di kawasan itu, kira-kira begitu. Dan bagaimana kita memindahkan semua aktivitas logistik itu ke arah
timur gitu ya. Ada Pelabuhan Tanjung Priuk dan juga Pelabuhan Marunda yang saat ini sedang dibangun. Nah, pendekatannya yang kami lakukan bagaimana strategi urban akupuntur. Kita memiliki kawasan yang ownernya tidak hanya pribadi, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah DKI. Jadi swasta itu akan melihat gedung milik pemerintah aja tidak direvitalisasi, tidak difungsikan, apalagi saya gitu. Nah, bagaimana kita menghadirkan strategi urban akupuntur supaya pihak swasta mau mengerjakan itu. Dan yang paling penting lagi menghadirkan integrasi transportasi. Tidak banyak khususnya di Indonesia transportasi publik itu ngumpul di kawasan ini. Mimpinya adalah nanti MRT akan ada di Kota Tua. Kemudian stasiun BEOS sudah ada. Lalu kita juga menyusun dalam panduan rancang kota, ada stasiun baru di tengah, di Taman Intan, supaya ada bangkitan aktivitas di sana. Dan terakhir bagaimana ada kegiatan Pelabuhan Sunda Kelapa untuk kegiatan menuju ke Pulau Seribu dan sebagainya. Kira-kira begitu. Bayangkan, mungkin tidak banyak mengalami kemewahan seperti ini ya. Semua simpul transportasi publik, mass transportasi ngumpul di situ gitu. Nah, banyak, saya agak cepat ya Mas Dedi ya. Jadi ini kontribusi buat Kota Tua apa? Jadi kita melihat Kota Tua itu harus menjadi salah satu engine untuk pembangunan, engine untuk perputaran ekonomi Jakarta. Jadi kalau kita bicara engine misalnya di Bali pariwisata, nanti di Banyuwangi, nanti Pak Aswar Anas juga akan cerita ada beberapa titik yang akan menjadi engine kota gitu ya. Nah ini yang belum dikelola sebagai. Dan juga kita mendorong jangan melihat Kota Tua itu sebagai kawasan pariwisata. Kota Tua itu kawasan properti. Kawasan properti. Kalau kita bicaranya pariwisata, akhirnya kita berlomba-lomba bikin museum, bikin atraksi dan sebagainya, kira-kira gitu. Banyak tanah pemerintah yang bisa dikerjasamakan dan sebagainya. Nah ini adalah satu gambaran yang kita lakukan risetnya di tahun 2021 dan 2022. Jadi bayangkan kawasan Kota Tua dengan sebagai 134 hektar, sekitar 30 hektar milik pemerintah pusat tanahnya, pemerintah daerah 12 hektar, lalu swasta 90. Jadi kalau yang 42 hektar aja nggak bergerak, apalagi yang 92 hektar gitu ya. Nah bagaimana strateginya dengan urban akupuntur? Pertama transportasi publik, akses pejalan kaki, kanal diperbaiki, ruang terbuka hijau, lalu aset-aset yang terlantarkan diaktifasi, menghadirkan pemukiman kembali, pengelolaan kawasan, dan terakhir ujungnya menyelenggarakan event yang bisa memicu pergerakan. Asian Games, Formula E, KTT G20 dan sebagainya. Itu harus dihadirkan supaya Kota Tua ini hidup, kira-kira begitu. Nah bagaimana kita mengimplementasikan? Ada visi, ada regulasi, ada program pemerintah, dan yang paling penting adalah peran sektor swasta. Kira-kira begitu. Kita menyusun panduan rancang kotanya, kita menyusun program kegiatannya, kita juga memberikan insentif. Bagaimana memberikan tax holiday bagi para pemilik properti dan sebagainya. Nah ini potret setelah saya 3 tahun tidak di Kota Tua. Alhamdulillah apa yang kami pikirkan, apa yang kami susun pada periode 2018 sampai 2022 sudah sebagian terlihat. Pertama, kita merubah jalan lada yang tadinya jalan raya sangat lebar dan kemudian diokupasi oleh PKL, akhirnya menjadi satu pedestrian. Lalu kita mimpinya bagaimana memadatkan pemukiman di Kota Tua. Sudah ada kampung akuarium, rumah susun, ada rumah susun Kunir, ada rumah susun Tongkol. Ini adalah peran-peran pemerintah. Dan bagaimana dengan ini pihak swasta juga kepikiran bikin apartemen dan sebagainya. Mengembalikan kanal Museum Bahari. Dan di tahun 2022 pemberlakukan LEZ gitu ya. Kira-kira begitu. Iya. Nah ini terakhir video sebagai penutup Mas Dedi adalah suatu gambaran yang akan terjadi di kedepannya. Boleh di play? Ah ya.
Suaranya nggak keluar ya. Suaranya belum keluar. Oke. Tunggu. Tapi tadi sudah kebayang ya kira-kira. Suaranya bisa keluar atau? Suaranya belum keluar ya. Oke. Mungkin ada sedikit kendala teknis Pak Temi, tapi kira-kira terbayang ya Ya. kira-kira teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Makasih banyak ya, kita beri tepuk tangan dulu pada Pak Temi ya. Sangat komprehensif, kita jadi tahu A to Z kira-kira tentang Kota Tua. Kalau gitu mungkin ya, ini tadi Pak Temi udah bicara yang lebih komprehensif. Saya ke Bu Mega dulu deh, jadi sekalian ya tadi ngomong tentang transportasi. Kalau Pak Temi jelasin tentang perkembangan, sejarah, visi ke depan, bagusnya seperti apa. Mungkin kita nih lihat yang sedikit lebih teknikal atau sedikit lebih konkret ya. Mungkin Bu Mega cerita MRT rencananya apa nih Bu terkait dengan Kota Tua sehingga kita juga tahu dan melengkapi paparan dari Pak Temi tadi. Silakan Bu Mega. Makasih Mas Dedi. Selamat sore teman-teman yang hadir. Makasih sudah memberikan topik ini untuk saya, kami dari MRT terkait Kota Tua ya. Jadi Kota Tua itu adalah future kita. Kenapa? Karena 4 tahun dari sekarang MRT akan sampai ke Kota Tua. Ya, kalau saat ini baru sampai Lebak Bulus Bundaran HI, tapi kami sedang melakukan konstruksi. Di akhir 2029 nanti kita akan sampai ke stasiun Kota Tua. Baik, mungkin saya akan mulai dengan sedikit penjelasan ya. Oke. Ya, mungkin bisa ke slide pertama. Ya, oke. Ya. Sebentar ya. Ya, pertanyaannya adalah apa saja sih yang dilakukan MRT dalam rangka memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tetap mempreserve, melestarikan budaya yang ada. Seperti itu ya, terutama di daerah Kota Tua. Sebetulnya tidak hanya Kota Tua saja, tapi lintasan MRT ya dari Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok Kota, ada tambahan 7 stasiun itu memang melewati area-area yang banyak bangunan bersejarah dan juga kawasan Ring 1 VVIP ya. Ada Istana Presiden di situ, kemudian kita juga melihat ada banyak museum, ada bangunan Bank Indonesia begitu ya, ada stasiun Beos gitu ya. Apa yang kami lakukan untuk memastikan bahwa pembangunan atau konstruksi bawah tanah ini tidak merusak cagar budaya yang ada adalah kita lakukan survei dulu sebelum konstruksi. Kemudian setelah dilakukan survei kita melakukan pemasangan sensor di bangunan-bangunan cagar budaya tadi supaya kita bisa melihat apabila terjadi dampak ya dari kegiatan konstruksi fisik. Nah kemudian memang pada saat konstruksi itu berjalan memang ada beberapa kita menyebutnya OCB, objek cagar budaya ataupun ODCB, objek diduga cagar budaya yang kita temukan ya dalam proses konstruksi tadi. Sebagai contoh saluran air kuno begitu ya, kemudian beberapa artefak dan juga rel tram ya. Tadi di videonya Mas Temi sempat ada tram ya. Jadi zaman dulu kita sebetulnya udah punya tram ya, tapi somehow tidak difungsikan lagi ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya.
Nah, kemudian apa yang kita lakukan terhadap temuan-temuan tadi ya? Temuan-temuan tadi tentu kita kita libatkan, kita konsultasi dengan ahli-ahli. Kemudian penanganannya juga kita lakukan melibatkan Dinas Kebudayaan dan tim ahli cagar bangunan untuk kita memastikan metode penanganannya tadi sesuai seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya akan pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini mungkin tugas saya nggak terlalu berat karena tadi sebagian besar udah disampaikan sama Mas Temi di slide sebelumnya. Apakah konstruksi itu akan selesai ketika MRT selesai membangun stasiunnya, relnya gitu ya? Tentu saja jawabannya tidak gitu ya, karena disinilah tugas MRT kemudian akan berlanjut sebagai TOD manager memastikan bahwa pembangunan itu di sekitar Kota Tua juga akan berorientasi kepada transit atau kita menyebutnya sebagai TOD, Transit Oriented Development. Strategi-strateginya saya rasa tadi udah banyak disebutkan gitu ya. Jangan melulu museum tapi memang harus mixed ya. Ada perkantoran di situ, ada residensial di situ, kegiatan komersil gitu. Sehingga yang namanya berorientasi pada transit tadi menghasilkan pergerakan mobilitas yang efisien. Ya, semua bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan infrastruktur transportasi yang ada. Kemudian ya ini sedikit, oke, next, kayaknya nggak berfungsi ya. Oke, ya sedikit gambaran ya seperti apa ya, mungkin saya lanjut lagi. Oke, sorry. Ya. Kemudian sedikit share apa yang kami lakukan saat ini, desain stasiun MRT di Kota Tua itu kita namakan Duara Batavia. Apa itu Duara Batavia? Artinya gerbang Batavia dalam bahasa Sanskerta. Ini menggunakan bentuk lengkung yang juga banyak dipakai di stasiun Beos begitu ya, untuk merepresentasikan gerbang kawasan Kota Tua. Nah, bentuk lengkung ini kemudian diadaptasi dari bangunan-bangunan bersejarah di sekitarnya sebagai identitas stasiun untuk menghadirkan sense of place begitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat gambarannya ya, ada bentuk lengkung di mana-mana gitu ya. Dan kalau di ilmu arsitektur ini ada ilmunya sendiri ya Mas Temi ya. Bagaimana memadukan bangunan lama dengan bangunan baru supaya semuanya terlihat harmonis. Nah, ini sedikit gambaran tadi ya. Dan ini semua direncanakan akan selesai di 2024. Nah, bagaimana menciptakan sarana transportasi yang terintegrasi itu memang kita lakukan sejak tahap perencanaan. Jadi sejak fase desain itu memang sudah kita rancang sedemikian rupa nanti interkoneksinya dengan transportasi, moda transportasi yang lain seperti apa. Ya, sebagai contoh di sini kita sudah merencanakan nanti ada entrance ya, entrance 4 yang itu nanti langsung keluar dan kita bisa mengakses stasiun Beos secara langsung ya. Kemudian juga dengan Transjakarta itu kita lakukan integrasi juga seperti itu. Dan panjang stasiun MRT itu kurang lebih station box-nya bisa menampung demand yang ada beserta nanti proyeksi pertumbuhan demand-nya gitu ya, karena tentu sekarang 2025 mungkin dalam 10-15 tahun lagi itu akan bertambah sehingga memang capacity planning harus direncanakan sejak awal. Nah, kemudian ya ini tadi yang sempat saya sampaikan ya, bahwa nanti entrance-nya itu akan terhubung dengan akses ke stasiun kota seperti itu di entrance 4. Kemudian ada kanopinya sehingga ini melindungi para pengguna untuk bisa transfer ya antar moda tanpa khawatir akan cuaca.
Kemudian tanpa bermaksud menambah museum yang tadi katanya udah banyak ya. Tapi memang kami ada rencana teman-teman untuk membuat semacam galeri ya. Di stasiun itu kita buat semacam galeri yang menampilkan artefak-artefak yang tadi kita temukan dalam proses konstruksi ya, tapi tentu kita kurasi. Ini untuk mempreserve ya, juga memperkenalkan histori ya dari Jakarta kepada generasi yang akan datang gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya, jadi tadi tentang integrasi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan perencanaan kapasitas stasiun? Kan tentu kita harapannya Kota Tua nanti akan kita kembangkan menjadi suatu area TOD yang pasti banyak event di situ ya. Tadi bagaimana menghidupkan kawasan ini tentu harus banyak kegiatan aktivasi, event-event, konferensi, seminar dan sebagainya. Nah memang melalui studi kami, forecast di 2035 ya 10 tahun dari sekarang itu memang pertumbuhan dari penumpang di stasiun kota ini cukup besar. Sebagai contoh kalau saat ini MRT fase 1 itu salah satu stasiun paling ramai itu di Duku Atas. Kenapa ramai? Karena memang ada interkoneksi, intermoda dengan stasiun KRL, kemudian LRT Jabodebek, dengan KA Bandara, Transjakarta juga, itu mungkin setiap hari itu kira-kira di stasiun itu 20.000 sampai 30 orang. Nah melalui hasil studi kami di 2035 untuk stasiun kota itu penggunanya harian tuh bisa 120 ribuan. Berarti kan kira-kira 4 kali dari stasiun Duku Atas sekarang. Yang mana kalau di Duku Atas tuh jam pagi, peak sore tuh antriannya luar biasa gitu ya. Bayangin nanti 4 kali lipat dari itu. Jadi memang kapasitas stasiun, lebar peron itu memang sudah dirancang sedemikian rupa. Kemudian fasilitas-fasilitasnya gitu ya. Seperti entrance ya, eskalator, kemudian kapasitas sistem pendinginan udara dan sebagainya memang kita rancang sedemikian rupa untuk bisa melayani pengguna di operasi normal dan juga apabila terjadi keadaan darurat ya. Misalnya apakah bila terjadi sesuatu nih evakuasi bisa tercapai dalam waktu standar yang ditentukan, misalnya dalam waktu 6 menit atau 10 menit dan sebagainya. Nah itu memang kita lakukan. Dan kemudian berikutnya adalah aksesibilitas. Aksesibilitas itu penting, jadi untuk yang sekarang sudah beroperasi fase 1 itu juga kami lakukan banyak kerjasama dengan mitra-mitra untuk feeder begitu ya. Contohnya dengan Grab, Transjakarta, ya, Gojek, tidak hanya dengan yang sudah cukup ternama gitu ya, tapi yang kecil-kecil yang dikelola swasta seperti Tibersa, Gladbus, ya, Tebengan itu juga kita lakukan kerjasama. Di tahun 2024 kemarin kolaborasi dengan mitra-mitra feeder ini sebagai first mile dan last mile untuk mencapai stasiun dan sesudahnya dari stasiun ke tempat tujuan itu sudah menyumbang 22,59% dari jumlah pengguna MRT. Nah kemudian kalau di institusi perbankan kita tahu ada proses namanya KYC ya, Know Your Customer, untuk tahu siapa sih penggunanya gitu ya. Nah di MRT kami juga melakukan proses profiling untuk tahu sebetulnya siapa sih pengguna MRT. Nah teman-teman berdasarkan data yang ada dari hasil survei-survei ya yang kami kumpulkan itu memang kita mendapati pengguna MRT itu kebanyakan adalah pegawai kantoran ya. Jadi kalau hari kerja itu biasanya memang lebih ramai. Nah kalau hari libur, weekend gitu ya atau hari-hari besar, hari libur itu penggunanya lebih ya okasional. Ya, jadi jumlah penumpangnya juga nggak sebanyak hari kerja gitu ya. Di sini kita udah lakukan profiling begitu. Nah pertanyaannya mungkin ini kan akan bergerak terus ya, dinamis ya. Katakan kalau sekarang dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu pekerja kantoran. Nah begitu nanti 2029 kita mencapai kota tua yang mana harapannya kota tua ini akan lebih beragam lagi ya penggunaannya gitu ya, aktivitasnya. Mungkin mix profil ini juga akan berubah gitu ya.
Kalau kita lihat tadi tambahan 7 stasiun dari Tamrin, Monas, seterusnya sampai kota itu kan sebetulnya bukan area perkantoran ya, lebih area komersial dan juga ya wisata di Kota Tua. Sehingga mungkin akan terjadi perubahan mix profil tadi ya. Tapi belum tentu juga gitu ya, karena kita tahu ketika nanti sampai Kota Tua itu akan terkoneksi dengan KAI komuter, yang mana kita tahu saat ini mereka juga cukup padat ya, dari Bekasi, dari Bogor gitu ya. Memang ada tambahan KRL baru tapi tetap aja sama penuhnya gitu kan. Sehingga bukan yang nggak mungkin, yang tadinya mungkin pengguna itu kalau dia naik KRL, transitnya di Manggarai, barulah dia menuju Sudirman dan sekitarnya, Kuningan gitu ya. Bukan nggak mungkin dia udah nggak transit Manggarai lagi, tapi langsung ke Kota Tua, dari situ baru dia mencapai pusat Jakarta ya untuk berkantor. Jadi masih banyak possibility ya, ini akan kita lakukan pemantauan secara berkala supaya kita bisa melayani pelanggan-pelanggan kita dengan lebih baik. Berikutnya mungkin, nah ini juga bagian dari campaign yang kami selalu kumandangkan gitu ya, karena pengguna MRT ini beragam dan terus dinamika, dirasa perlu untuk kita selalu menjaga kenyamanan yang ada gitu ya. Tertib bersama, hashtag pasti bisa tertib bersama. Apa saja ya perilaku-perilaku yang kita harapkan ketika menggunakan transportasi umum, tentunya mendahulukan pelanggan yang turun ya, baru kita naik, kemudian memberikan tempat, kursi prioritas bagi memang pelanggan yang membutuhkan, kemudian antri di tempat yang seharusnya, antri ketika di eskalator begitu ya. Kemudian menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, ramah difabel dan lain-lain. Ini kita harapkan yang sudah terjadi sekarang ini bisa terus berlanjut ya, kemanapun MRT mengembangkan jaringannya, rute-rutenya, tertib bersama tadi sudah menjadi budaya kita menggunakan transportasi publik sehari-hari. Nah ini sebagai contoh, minggu lalu ya, baru-baru ini kami melaunching suatu inisiatif di mana kita dalam rangka memperingati Hari Lansia itu kita bekerja sama memberdayakan beberapa Bapak Ibu lansia untuk membantu kita melakukan campaign tertib bersama tadi gitu ya. Dengan pemikiran ya mungkin kalau ditegur security cuek, tapi kalau ditegur Bapak Ibu yang udah lansia mungkin sungkan gitu kan. Nah jadi ini beberapa hari kemarin kita lakukan program ini dan cukup menuai banyak reaksi positif dari masyarakat ya, dan berharap nanti bisa diteruskan lagi di kesempatan berikutnya. Nah mungkin itu Mas Dedi yang mau saya sampaikan terkait MRT. Makasih. Makasih banyak Bu Mega. Jadi kita tahu ya, 2029 berarti ya kita akan MRT sampai itu ke Kota Tua. Kita tadi lihat visi besar, kita sekarang ke Bu Eti. Bu Eti ini adalah pegiat UMKM, aktif di komunitas dan paham, kalau tadi kita biar melengkapi ya, tadi kan lihat visi pembangunan seperti apa, Bu Eti ini yang bergerak di lapangan. Bu Eti dulu mengelola Mula ya, sampai sekarang tentunya Mula Indonesia, coworking space, juga ada showcasing untuk produk-produk UMKM. Mungkin yang ingin saya tanyakan Bu Eti, bagaimana sih dinamika komunitas di Kota Tua saat ini? Dan tadi setelah melihat visi yang di-share oleh Pak Temi, oleh Bu Mega, itu menurut Bu Eti sendiri seperti apa sih revisioning atau penyesuaian juga yang perlu ada ya agar komunitas juga ikut bisa tumbuh bersama dengan Kota Tua ini. Silakan Bu Eti. Terima kasih Kak Dedi atas waktunya. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Izin Pak Anas, Mas Temi, Ibu Mega. Sebenarnya saya sih share aja kali ya Mas Dedi ya, karena sebetulnya saya bukan orang yang belajar melalui duduk di bangku sekolah untuk paham tentang Kota Tua gitu loh.
Tapi karena hari-hari melihat dan berinteraksi di Kota Tua sehingga ada banyak hal yang bisa dikumpulkan, terutama terkait dengan teman-teman komunitas. Karena honestly sampai hari ini Kota Tua itu tetap eksis karena adanya teman-teman komunitas yang ada di sekitaran Kota Tua tentunya. Kota Tua itu sendiri tadi Mas Temi udah bilang luas sekali ya Mas ya. 334 hektar sebenarnya kita punya ya. Tapi kita berfokus di Taman Fathahillah dan sekitarannya karena ini yang bergerak di mana MRT mau masuk dan juga saya rasa udah masanya pembangunan di Kota Tua ini harus dilakukan. Bukan pembangunan kali, tapi apa Mas bahasa arsiteknya revitalisasi gitu kan. Juga harus dilakukan catatan-catatan di mana nanti MRT masuk ke Kota Tua. Kami berharap eksistensi dari teman-teman di komunitas tidak hilang begitu aja. Karena biasanya begitu tumbuh menjadi sebuah tempat yang modern, maka yang orang-orang yang selama ini tinggal di situ bertahan dan untuk tempat tersebut menjadi terus bertahan itu kadang-kadang ditinggalkan gitu loh. Jadi kami sih berharap bahwa kami di komunitas akan terus tumbuh. Apa sih yang kami lakukan? Kebetulan saya dari mula tadi Mas Dedi udah cerita sendiri. Saya ini sebenarnya mungkin bahasa kasarnya pahlawan kesiangan kali ya Mas Dedi ya. Karena nekat banget buka yang namanya Mula Coworking Space dan Creative Hubs di Kota Tua. Kita berharap bahwa dengan kita buka di situ, kita kepingin gedung-gedung di sekitaran situ melihat, ternyata Kota Tua kalau dibangun menjadi sebuah kegiatan yang baik, oke loh, gitu loh. Nah ternyata sampai pada akhirnya kami mengibarkan bendera putih karena nggak sanggup lagi sekian tahun di situ karena cukup besar biaya yang harus kami keluarkan, terpaksa kami tutup. Bukan berarti Mula tutup, kami berhenti berjuang untuk Kota Tua. Jadi kami dari akar rumput terus bergerak, terutama buat teman-teman di komunitas di Kota Tua. Apa sih yang udah kami lakukan? Misalnya, kami bekerja sama dengan UNESCO untuk melevel up teman-teman dari komunitas. Misalnya yang simple aja, bagaimana teman-teman manusia karakter, mungkin kalau teman-teman ke Kota Tua melihat ada noni-noni atau ada apa ya, kan dandannya kadang-kadang norak gitu ya. Nah itu kita bikinin kelas-kelas supaya mereka berdandan dengan baik. Atau yang terbaru adalah dengan UNESCO kami membentuk yang namanya Kota Senara. Di mana teman-teman di Kota Tua kami ajarkan untuk memanage sebuah pertunjukan. Tadi Ibu Mega udah sebut bahwa kegiatan event tuh akan banyak di situ, banyak banget dan orang tuh sebetulnya antri di Kota Tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya baik. Mas Temi mohon maaf saya agak kurang setuju kalau Kota Tua dijadikan sebuah, terutama area Taman Fathahillah ya, kalau dijadikan dititik beratkan menjadi properti aja gitu loh. Karena sebetulnya nafas dan yang menghidupkan Kota Tua itu kan manusianya. Gitu, jadi nggak cuma menyentuh dari segi gedungnya aja saya pikir, tapi orang-orang yang ada di dalam itu pun harus digandeng gitu ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya men-challenge pemerintah nih, karena saya lihat pemerintah belum peduli dengan Kota Tua. Bikin joint venture nggak jalan, bikin beberapa hal nggak jalan gitu kan. Kenapa sih? Karena mungkin salah satunya nggak duduk bareng kali dengan kami yang ada di bawah. Mungkin itu menjadi salah satu faktor gitu loh. Saya rasa kami yang dari bawah bisa memberikan masukan yang cukup baik. Kembali lagi tadi saya sih nggak berpanjang-panjang kalau teman-teman di komunitas kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dari hal-hal kecil memberikan pembelajaran misalnya fotografi yang baik. Dari mulai tukang parkir sampai karyawan di resto yang ada di Kota Tua kita ajarkan bagaimana membuat foto yang baik misalnya. Kenapa? Karena mereka yang akan memfoto kita, akan memfoto tamu-tamu yang datang di Kota Tua sehingga tampilan dari foto-foto itu kan menjadi baik sehingga berita tentang Kota Tua menjadi baik. Seperti itu. Jadi memang kami sih berharap pemerintah sudah mulai turun, sudah mulai sebelum MRT masuk sebaiknya sih memang Pemprov sudah mulai masukkan nih Mas izin gitu loh, sudah mulai menata kami yang ada di dalam sehingga
izin misalnya untuk melakukan sesuatu kemana sudah paham. Orang nggak bingung lagi gitu loh. Kota tua tuh sebenarnya ditanya tuan rumahnya siapa? Nggak ada. Bingung orang kalau ke kota tua. Padahal tempat itu begitu cantik, begitu luar biasa. Sehingga kembali lagi Mas Temi, saya rasa pariwisata di kota tua harus tumbuh. Karena salah satu pariwisata di Jakarta adalah yang paling the best saya rasa kota tua. Bagaimana itu bisa tumbuh berbarengan dengan gedung-gedung yang akan dibikin menjadi baik, tempat-tempat yang akan dibangun menjadi mall, menjadi perkantoran dan lain-lain. Saya rasa itu terkait dengan pariwisata. Karena buat saya pribadi, berwisata itu bisa di mana aja. Misalnya kita ngobrol begini dan itu menyenangkan hati, kita lagi berwisata. Hari ini kita lagi berwisata di tempat ini. Jadi kalau kita belanja ke pasar, itu pun berwisata. Jadi hal-hal yang menyenangkan itu adalah berwisata buat saya. Kembali lagi yang tadi Mas Edi, saya challenge sebetulnya Pemprov DKI untuk membangun kota tua berbasis jenama lokal dan budaya. Kenapa jenama lokal? Karena produk-produk lokal kita sudah sangat luar biasa. Kita nggak bicara produk lokal di bawah yang UKM dan bukan berarti ini tidak baik ya gitu. Ini juga harus ditumbuhkan. Tapi produk lokal kita yang besar-besar kayak kapal api misalnya, Bakmi GM misalnya, Gramedia, Sostro, Wardah. Ada banyak-banyak jenama lokal yang begitu luar biasa. Kenapa tidak dihadirkan di kota tua? Kita akan bisa membangun kota tua berbasis jenama lokal. Dan saya rasa kalau itu bisa dilakukan, dunia akan melihat bahwa Jakarta bisa membangun suatu hal yang luar biasa. Jadi kita nggak butuh lagi Kentucky mungkin ya, kita nggak butuh lagi Starbucks. Karena kopi kita pun sudah luar biasa sangat baik. Saya rasa itu bisa dilakukan. Kenapa budaya? Karena budaya menjadi basis dari kota tua. Tadi Mas Temi udah bercerita panjang lebar bahwa sejarah, histori ini luar biasa di sini. Kota tua di pelabuhan Sunda Kelapa ya Mas Tem ya, pernah menjadi pelabuhan tersibuk di zamannya. Jadi betapa Jakarta dilihat oleh dunia menjadi suatu tempat yang sangat luar biasa. Nah, budaya itu harus terus dibangun. Budaya itu kan gak cuma tarian, senian dan lain-lain. Seperti apa yang akan kami lakukan minggu depan, kita punya sebuah event yang disebut dengan berkain, berkumpul dan bermain. Di situ kita selipkan bagaimana kita membangun budaya bertransportasi umum. Itu kita jalankan udah masuk tahun keempat. Kami dari Akar Rumput melakukannya dengan catatan tidak mendapatkan bantuan yang full dari pemerintah. Jadi kami berjalan sendiri. Mengetuk pemerintah terutama Pemprov DKI, saya rasa harus mulai bebenah banyak banget di kota tua yang harus dibenahi. Tadi kembali lagi Mas Temi sebut mobil-mobil besar ya Mas lewat di kota tua. Gimana menara apa ya kok saya jadi lupa di Syah Bandar. Ya apa itu namanya yang di Museum Bahari Ya, itu udah mulai miring. Kenapa sih miring? Gimana nggak miring di jalanan itu truk-truk besar kontainer lewat. Ini juga sebenarnya harusnya jadi catatan pemerintah. Daerah wisata jangan lagi lah kendaraan-kendaraan seperti itu lewat gitu loh. Kasihan juga Museum Baharinya tidak terconnecting dengan Taman Fathahillah tentunya. Karena daerah itu adalah daerah yang sangat luar biasa keramaiannya. Satu hal lagi, pemerintah apabila melakukan sebuah event sebaiknya mulailah dengan mencari area-area yang sepi. Jadi kalau bikin keramaian bukan di Taman Fathahillah lagi, terus-terus di Taman Fathahillah itu taman itu diperas betul. Gitu. Jadi ada di pinggiran Kali Besar itu pun akan cantik. Yang penting diberesin tempatnya, Mas Temi tugasnya nih nanti gitu. Jadi di depannya jembatan Kota Intan itu juga sebuah tempat yang harus diramaikan. Jika tidak pemerintah yang meramaikan, itu tidak akan pernah ramai. Ramainya cuma di Taman Fathahillah aja. Kaki lima ngumpul di situ. Teman-teman dan bapak-bapak sekalian di sini kalau mau datang ke Kota Tua jangan pakai bilang-bilang. Kalau pakai bilang-bilang diberesin. Sehingga begitu datang dan melihat bersih dan rapi. Datanglah tiba-tiba, terutama di hari-hari libur. Akan terlihat betapa kotor dan kumuhnya Kota Tua. Sedih betul. Jadi ayo sama-sama mungkin teman-teman sekalian juga bisa memberikan berita bagaimana Kota Tua semrawut dengan TikTok, dengan IG itu akan sangat bermanfaat. Karena kalau kami mungkin udah gak didengar lagi
Gitu. Tapi dari teman-teman dari luar bisa melakukan ini. Tujuannya untuk Kota Tua bukan buat mengadukan hal-hal yang tidak baik. Kita harus berani. Jika kita tidak mau bicara, maka hal-hal yang tidak baik akan tidak terdengar. Saya undang teman-teman sekalian yang ada di sini untuk memberitakan Kota Tua apabila itu ada banyak hal-hal yang kita lihat kurang baik, menjadi kotor. Kalau kita lihat Museum BI yang begitu cantik, di depannya itu semua kaki 5. Kembali lagi, bukan tidak senang dengan kaki 5, bukan tidak senang sahabat-sahabat kita mencari nafkah di situ. Bukan, tapi tempatnya tidak di situ. Ada Kota Intan yang bisa dibangun kembali, pemerintah yang harus turun tangan. Karena kalau tanpa pemerintah yang duluan bergerak, nggak akan pernah berubah Kota Tua. Mas Temi dari tahun berapa Mas di Kota Tua? Nggak berubah-berubah ya? Tahun 2002, waktu lada dirubah itu keren banget, ada air mancurnya, ada apanya. Sekarang air mancurnya tempat buang puntung rokok. Walaupun tidak sekotor dulu di tengah, tapi tetap itu hal-hal yang buat saya sangat kotor. Dan kembali lagi, pariwisata di Kota Tua harus bergerak karena pariwisata adalah payung dari segala kegiatan ekonomi. Saya pikir begitu, karena di dalam pariwisata hotel bergerak, resto bergerak. Toko oleh-oleh bergerak. Toko oleh-oleh juga Mas penting banget di Kota Tua. Karena kalau kita dapat tamu-tamu dari luar, mereka bingung mau beli oleh-oleh di mana. Gitu. Jadi mungkin nanti MRT bisa memfasilitasi outlet dari oleh-oleh, atau juga mungkin Pemprov bisa mencari gedung mana yang bisa dipakai kerjasama dengan BUMN. Yang Mandiri aja punya 7 gedung kosong di Kota Tua, sayang banget di Eman-Eman. Gitu loh. Mungkin Bapak dari atas, dari pusat bisa nyolek BUMN-nya, gedungnya kosong semua Pak. Kalau bicara masa bodoh, mungkin masa bodoh karena secara pembiayaan BUMN ada ya, tapi Kota Tuanya sayang. Tapi kalau itu dibangun menjadi kafe, menjadi hotel, pasti lebih hidup ya Mas Tem ya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekian Mas Dedi, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Bu Eti. Baik, ini diskusinya menghangat. Kita tahu ada visi Kota Tua, ada rencana, panjang sejarahnya, banyak isunya. Kita agak, ini kita taruh Kota Tua di sini, kita terbang dulu ke Banyuwangi. Pak Azwar Anas ini legendaris, Pak Anas. Kalau kita sebut Kota Tua di Center of Indonesia, rame, banyak isu. Pak Anas ini mentransformasi atau kira-kira menaruh Banyuwangi dalam peta. Banyuwangi ya Pak, sejauh-jauhnya daerah ya, dari Surabaya jauh, dari Bali jauh ya. Tapi hari ini Banyuwangi itu tujuan pariwisata. Pak Anas ini kesempatan langka. Gimana Pak ceritanya Pak, dan apa yang bisa kita pelajari? Baik, terima kasih. Saya kira tepuk tangan buat 3 narasumber, juga Mas Dedi, Mas Temi, Bu Mega, dan Bu Eti. Saya mungkin agak berbeda sedikit saja, tapi saya kira senang forum ini. Kenapa saya datang diundang, pinter ini, undangnya lewat Pak Budi Pradono. Karena saya membangun Banyuwangi dengan melibatkan banyak arsitek. Ada Andra Matin, Budi Pradono, Ahmad Juhara, dan banyak arsitek. Karena kami belajar bagaimana wali kota di seluruh dunia itu didampingi oleh arsitek. Karena arsitek dan arsitektur itu bisa menjahit masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dan kita pernah punya presiden yang sangat peduli dengan arsitek. Bahkan rapat kabinet tertunda lebih dari 4 kali karena ingin mendapatkan presentasi dari seorang arsitek ketika membangun HI, Royal Ambarukmo, yaitu namanya Insinyur Soekarno. Nah, kesadaran bersama arsitek inilah yang kemudian menjahit saya, termasuk Pak Budi Pradono, kami diundang. Maka ketika kami pertama kali membangun Banyuwangi, kami libatkan arsitek. Jejak peradaban masa lalu, budaya lokal, tak salah kita tampung di Bandara Banyuwangi. Maka bandara ketika hampir semua dibangun dengan besi-besi dan kaca-kaca, saya bertemu dengan banyak orang yang sudah kaya, bukan yang baru kaya. Ketika bertemu orang yang baru kaya dan akan kaya, merekomendasikan kepada saya, Pak bangun dengan besi-besi dan kaca-kaca, supaya kotanya kelihatan maju. Tapi ketika bertemu dengan orang yang sudah kaya, tinggal di luar negeri, merekomendasikan kayak, Pak bikin diferensiasi. Kita bosan ketemu pintu-pintu gerbang berbagai daerah, ketemu dengan besi dan kaca-kaca. Bikin yang natural, yang sesuai dengan identitas budaya lokal. Maka kami pilih, kami bangun Banyuwangi bukan mendengar orang yang baru kaya, tapi saya ikuti orang yang sudah kaya.
Kita bangun bandara-bandara dari kayu-kayu ulin bekas di tengah sawah dengan bandara tidak berubah dan kanan kirinya tetap kita pertahankan dengan tata ruang sawah. Sekaligus menjadi diplomasi, Banyuwangi boleh maju tapi sawahnya tidak boleh digusur dengan dan atas nama kemajuan itu. Kira-kira gitu. Maka muncullah bandara ini kami bangun waktu itu. Dan setelah 35 tahun kita tidak mendapat penghargaan di arsitektur dunia, di Aga Khan Award setelah Bandara Terminal 1, Terminal 2, 35 tahun kemudian Banyuwangi dapat penghargaan dengan hadiah $1 juta totalnya, yaitu sebagai bandara dengan arsitektur terbaik dengan mengakomodir arsitektur lokal. Nah, jadi kekunoan Jakarta ini perlu disampaikan bagaimana Jakarta merawat kota tua. Karena ada banyak yang salah kaprah kepala daerah dan daerah ini. Jadi karena ingin maju maka memfotokopi Jakarta salah kaprah. Maka banyak dibangun mal-mal dan eskalator-eskalator baru di daerah-daerah. Sehingga seolah-olah Ibu Bapak sekalian, kalau banyak eskalator banyak mal sudah maju. Padahal bukan. Maka kami melakukan kebijakan anti mainstream di awal di Banyuwangi. Kami larang mal-mal baru di Banyuwangi. Kami larang pasar-pasar modern untuk masuk ke desa-desa. Sepertinya maju tapi merampas pendapatan rakyat karena PNBP atau pajaknya justru alih ke kota-kota besar. Nah nanti kami akan ceritakan bagaimana kota-kota seperti kami ini melawan kapitalisme global yang sesungguhnya dihisap ke kota-kota besar dan rakyatnya semakin miskin. Dan kami nanti akan perlihatkan bagaimana dampak dari kebijakan ini, berapa kemiskinan Banyuwangi di awal dan berapa kemiskinan setelah itu, berapa income per kapita Banyuwangi dan berapa setelah itu. Kita lihat ini. Dulu income per kapita Banyuwangi itu 14 juta pertama kali kami masuk. Malang sebagai kabupaten maju di Jawa Timur sudah 19 juta. Tapi dengan kebijakan yang kami buat, kemudian setelah itu kami keluar di 2020 income per kapita Malang 36 juta, Banyuwangi sudah 52 juta. Tanpa mal-mal, tanpa pasar modern, tapi pendapatan rakyat merata. Dan sekarang kita lihat bagaimana Malang 50 juta, Banyuwangi 62 juta. Jember 39 juta, Banyuwangi 62 juta. Madiun itu 33 juta, kota-kota besar. Blitar dan seterusnya. Saya hanya ingin bercerita ke depan bahwa bercerita kota tua, arsitektur, bercerita tentang kemajuan kota, kita tidak sedang di ruang hampa. Tapi kita berbicara bagaimana dampak kepada rakyat. Karena pembangunan yang tumbuh tapi tidak berdampak, maka dia tidak memberikan dampak yang memberikan nafas menyambung kepada rakyat. Maka kebijakan-kebijakan seperti ini tumbuh, yang tadi, itu adalah Taman Gandrung Terakota di kaki Gunung Ijen. Pembangunan kami berikan insentif, Bu Mega, Bu Eti, dan saya tadi bercerita. Bagaimana kita ini kalau tidak membuat kebijakan, perkembangan swasta begitu cepat, sementara kita tidak melengketkan, menempelkan kebijakan lokal. Maka semua kebijakan pembangunan yang memberikan narasi lokal wisdom, ini kan patung gandrung, kita beri insentif, termasuk di sini Bu Mega. Waktu beliau masuk, Pak Sigit membangun ini, Ijen nomor 17 saya bilang. IMB nomor 17. Bapak mulai bangun dulu karena HGU ke HGB butuh 1 tahun. Kalau 1 tahun kami menunggu IMB, dia keburu lari. Maka begitu ini jadi, IMB kami serahkan selaras dengan HGU HGB-nya selesai. Ini di kaki Gunung Ijen, Bapak bisa saksikan. Begitu juga pembangunan hotel-hotel baru. Ini adalah setiap tahun, setiap minggu ada wisata gandrung, tari. Anak-anak sekarang di tengah modernitas, mereka tidak bangga lagi dengan tari-tari lokal yang dikenal hanya tari Bali. Maka waktu itu setiap minggu kita kenal ada gandrung, bahkan ada tari gandrung sewu kita sampaikan. Banyak daerah-daerah tidak percaya diri sehingga koreografernya didatangkan dari Jakarta, dari IKJ dan lain-lain. Sehingga kadang koreografer lokal jadi penonton. Kami di Banyuwangi tidak pernah menghadirkan koreografer dari Jakarta, dari Surabaya. Murni budaya lokal, kita beri ruang untuk membangun budaya lokal mereka. Kalau tidak, maka daerah-daerah yang membangun wisata dan ke festival-festival hanya menjadi penonton dari orang Jakarta yang menyerbu di kabupaten kota. Apa yang terjadi sekarang? Bapak tinggal klik Gandrung Sewu sekarang diserbu oleh ribuan orang. Dan itulah bagian dari identitas lokal yang secara percaya diri harus kita kampanyekan di daerah-daerah. Karena diferensiasi ini harus ditumbuhkan. Karena kalau tidak seragam kota ini. Kita punya taman nasional, kita jaga di tempat itu. Bahkan kita bikin running
lari, kemudian juga festival sepeda yang berbasis di kota-kota seperti ini. Nah, Bapak sekalian saya menghormati, kami ingin sampaikan bahwa identitas lokal, arsitektur lokal sekarang hampir punah di berbagai daerah. Karena hampir banyak daerah memfotokopi Jakarta yang kadang salah kaprah. Maka fotokopi Jakarta yang benar tadi, menjaga kota, memberi akses, ini perlu dikampanyekan. Bagaimana cara Banyuwangi Bapak sekalian, kami menjaga ini. Bagaimana rumah-rumah oseng mulai punah. Kenapa? Karena orang mulai membangun rumah-rumah modern. Kayu-kayunya dibawa ke Bali dan dari Bali turis-turis membawa ke mancanegara. Maka sekarang identitas lokal kita jaga. Semua ruang-ruang publik kita bangun dengan identitas budaya lokal. Orang-orang kampung kita kasih insentif untuk merawatnya. Kita kasih 10 jutaan untuk merawat sehingga dia tidak membongkar rumahnya. Homestay kita bangun dan seterusnya. Bahkan hotel-hotel yang baru dibangun, ini di Banyuwangi kami larang hotel bintang 3 ke bawah. Kalau enggak jelas daerah ini. Orang lokal tidak punya homestay untuk membiayai hidup mereka. Maka muncul homestay seperti ini. Bapak lihat di review booking.com homestay-nya, ini reviewnya 9,5 ini. Ini namanya Ijen Didus, Mikasa Ijen. Kami larang hotel bintang 3 ke bawah supaya tidak di semua tempat dirampas oleh investor dari luar kota. Bayangkan hotel bintang 2 tiba-tiba bikin 100 kamar, 75 kamar. Homestay-nya mati. Maka Bapak kalau main ke Ijen, Bapak ke atas tidak temukan hotel bintang 3 ke bawah yang Bapak temukan. Untuk melihat Blue Fire. Blue Fire ini di dunia hanya ada 2, Iceland dan di Banyuwangi. Tapi rata-rata yang kesini adalah bule yang banyak. Karena orang Indonesia sukanya jalan-jalan ke mall. Nggak mau ke gunung. Ini rata-rata orang Prancis, orang Eropa banyak ke tempat ini. Sekarang ini saya kemarin senang sekali dapat kabar. Wisatawan asing banyak di Banyuwangi ketika tempat lain wisatawannya drop. Karena kita jual nature, kita jual alam, kita jual budaya. Yang kadang budaya ini mulai hilang di berbagai tempat. Maka Bapak sekalian kalau Bapak hampir masuk ke semua hotel, IMB kami terbitkan tapi di hotel itu identitas lokalnya tetap ada. Dan maka muncul karena kami larang hotel bintang 3 ke bawah, muncullah hotel-hotel seperti ini. Ini kira-kira seberang Bali. Jadi melihat Bali dari Banyuwangi. Nah, jadi menikmati Bali dengan harga rupiah kira-kira gitu. Karena kita bisa menyelam juga di Menjangan Resort di sebelah barat. Ini Banyuwangi. Nah ini juga Banyuwangi. Ini rumah-rumah using. Yang ini diminati oleh banyak orang. Ketika sekarang ini drop hunian hotel, tapi justru hotel-hotel yang unik seperti ini justru tetap penuh. Karena banyak orang yang Jakarta bosen ke Bali, mereka ke Banyuwangi. Ini adalah Hotel Aston. Jadi hotel IMB tidak kami keluarkan kalau identitas lokalnya tidak ada. Maka itu ada penari gandrung. Di kamar-kamar ada tari gandrung. Next mungkin bisa digeser. Bahkan hampir semua hotel wajib termasuk ini. Karpetnya ini karpet gajah uling. Nah, ini karpet identitas Banyuwangi. Inilah cara kami, cara daerah Banyuwangi atau daerah boleh maju, tapi kalau tidak peradabannya akan hilang tanda-tandanya karena kita tidak punya public policy seperti ini. Nah, Ibu dan Mbak sekalian saya hormati, inilah yang ke depan terus harus kita jaga. Kami membuat event banyak untuk mempertahankan budaya dan bagaimana orang datang ke daerah. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita pernah jadi juara 1 tingkat dunia mengalahkan Jepang, Malaysia, ini di Madrid. Dan kami mendapatkan hadiah hampir 20 miliar ketika kami menjadi juara 1 karena dianggap local government yang bisa menjaga budaya dan festival dengan cara mereka. Ya. Banyuwangi bukan Labuan Bajo yang dapat insentif 2 triliun karena menjadi super prioritas. Banyuwangi bukan Toba yang dapat 3 triliun untuk membangun daerahnya. Kami tidak dapat sumbangan apapun dalam prioritas. Tapi kami berbenah dengan budaya dan percaya diri, kami bisa memenangkan ini. Maka bus-bus, ini ada taksi di London, ada bus di Paris, di Eropa, itu ada gambar gandrung Banyuwangi. Kenapa? Karena kami mendapatkan insentif memenangkan pertarungan di tingkat internasional. Artinya apa? Lokalitas, budaya masa lalu yang kita jaga, itu ternyata penting. Kami belajar bagaimana Tour de France itu bisa mengkampanyekan pariwisata di Paris dan Eropa 100 tahun yang lalu. Dan itu dikopi oleh Mahathir, membuat namanya Tour de Langkawi. Langkawi adalah kota kelahiran Mahathir. Kami belajar ketemu Pak Mahathir. Kami bertemu dengan para Perdana Menteri hebat yang membangun wisata yang melibatkan desa-desa wisatanya. Nah akhirnya kami bikin namanya Tour de Banyuwangi Ijen yang melewati desa-desa kami. Bapak mungkin pernah dengar Tour de Singkarak? Iya. Pernah? Tour de Singkarak melibatkan 14 kabupaten.
dibantu APBN rata-rata 35 miliar. Banyuwangi zero APBN waktu itu. Bahkan di awal-awal kami jarang, mohon maaf, mengundang pejabat pusat. Karena waktu itu saya sebagai kepala daerah capek kadang protokolnya nerima pejabat-pejabat dari pusat. Akhirnya kami sibuk nerima tamu dibanding melambaikan tangan kepada peserta festival. Maka awal-awal kami tidak pernah mengundang pejabat, terlalu penting kira-kira. Nah, apa yang terjadi? Tour de Singkara 450 km 14 kabupaten. Banyuwangi hampir 500 km 1 kabupaten. Ya. Kami harus menjaga catwalk yang panjang itu aman, lancar. Dan waktu yang kita jaga bukan hanya takut ada orang nyebrang, takut ada kambing nyebrang. Karena kalau ribuan peserta dari berbagai dunia ini ada kecelakaan, wah kami tidak mendapatkan nilai. Apa yang terjadi? Tour seperti ini di Asia Pasifik ada 36, yang dapat excellent hanya 5. Dan alhamdulillah Indonesia bukan Tour de Singkara yang ditangani 14 kabupaten dengan bantuan APBN. Tapi yang dapat excellent Tour of Iran, Cina, Jepang, Tour de Langkawi, dan Indonesia adalah Tour de Banyuwangi Ijen. Setelah excellent baru pembalap dunia berdatangan. Awalnya mobilisasi, orang kan gak kenal. Nah Bapak sekalian, dari sini saya melihat bahwa setiap daerah punya kekayaan, punya uniqueness yang harus dijaga dan harus kita kampanyekan. Harapan saya dengan seminar Kota Tua hari ini bukan hanya berbicara tentang Kota Tua di Jakarta, tapi harapan saya ini membangun kesadaran kolektif bagaimana ini ke depan daerah-daerah juga membangun yang sama. Pantai-pantai kita indah, tapi sayang hancur karena dibom untuk mencari ikan. Ini adalah contoh pantai Bangsering underwater. Ini Bangsering underwater dulu hancur. Bahkan banyak orang tangannya putus karena ngambil ikan. Sekarang berubah total, Bangsering underwater sekarang ikannya banyak bisa ditemukan. Orang datang bukan ngambil ikan tapi bawa roti memberi makan ikan. Dan karena kesadaran kolektif, oleh karena itu pariwisata bagi kami bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, bukan hanya soal mendatangkan uang, tapi pariwisata menjadi umbrella. Pertama menjaga budaya supaya tetap terjaga. Yang kedua merubah perilaku orang yang dari jorok jadi bersih. Yang ketiga ekonomi kata ibu tadi. Sehingga dengan begitu dulu itu orang Pak kalau ke Bali paling ibu transit di penyeberangan pipis, naik bis lagi segera berangkat ke Bali. Alias Banyuwangi tempat transit orang pipis. Kenapa? Pengen cepat pergi, pengen cepat balik. Kenapa? Dibangun tempat santet, repot nanti ini. Wah tempat magic macam-macam. Desa penari dan seterusnya dan seterusnya. Nah tapi sekarang kita rubah. Bagaimana dengan transformasi orang yang ramah, tidak ada lagi kehilangan. Maka awal-awal mungkin Bapak bagaimana budaya bersih ini menjadi penting. Maka kami bikin festival kali bersih. Bagaimana orang kita ajak bersihkan sungai. Yang kedua kita bikin festival toilet bersih. Gimana mungkin pariwisata tumbuh kalau toiletnya bau? Ini budaya yang sederhana. Maka kalau Kota Tua tadi kita bangun bersama, budaya rakyatnya juga tumbuh, saya kira kita akan bisa terjaga. Nah tentunya harus berdampak apa yang kita kerjakan. Apa hasilnya? Alhamdulillah pariwisata ini mendorong birokrasi kami bekerja. Dulu Banyuwangi rata-rata ranking di IGA, Government Award itu di Kemendagri, itu ranking 200. Tapi tiba-tiba dengan orkestrasi bahwa budaya menjadi penguat, tidak ada lagi agama Kristen, Islam. Karena begitu penari orang tanya, agamanya apa? Enggak ada. Kolaborasi begitu tumbuh. Banyuwangi tiba-tiba menjadi peringkat nomor 1 kabupaten dengan kinerja terbaik. Salah satunya tadi kemiskinan dari 20% turun menjadi 8%. Ini adalah kota kabupaten dengan indeks tadi. Ini kita lihat kemiskinan. Jadi kota yang berdampak adalah pertama kemiskinannya harus turun. Enggak boleh banyak festival, banyak ABCD kemiskinannya enggak turun berarti enggak berdampak. Maka ketika saya menjadi Menpan RB, kami pangkas penilaian-penilaian yang sifatnya administratif. Kadang administrasinya bagus, kemiskinannya tetap tinggi, dia dapat penghargaan, enggak boleh lagi. Maka kita pangkas, 1 kemiskinan harus turun. Alhamdulillah kita lihat Bapak sekalian, sebelah masih 19%, kemiskinan 16%, Malang masih 8%, Banyuwangi sekarang 6%. Tanpa mall, tanpa pasar modern. Karena kalau kita biarkan pasar modern masuk ke desa-desa, Mbok Yem Yunah Yutun kalah melawan pasar modern ini. Oleh karena itu city branding ke depan harus dibangun. Branding Jakarta supaya bisa mengalahkan kota-kota dia harus dibangun. Tapi basicnya adalah satu pelayanan yang excellent. Branding yang kuat adalah yang pelayanan kepada rakyatnya bagus. Ya, orang cari KTP izin masih susah berarti brandingnya apa? Yang kedua adalah pemasaran yang excellent tapi akan ditentukan oleh leadership. Ada strategi, custom, value dan seterusnya. Saya kira ini next akan kita bahas kalau ada kesempatan.
Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana dunia-dunia ini berkembang dan berubah, ternyata talenta-talenta global mereka masuk ke tempat itu. Kenapa Amerika hebat? Karena talenta globalnya ada di sana. Maka kebijakan Trump dengan mengkooptasi Harvard melarang, saya kira pada waktunya akan mendapatkan dampaknya. Kenapa sekarang Cina hebat? Karena talenta global mulai masuk ke Cina dengan fasilitas beasiswa yang luar biasa. Kenapa Bali hebat? Karena ada talenta hebat waktu itu, ada namanya Antonio Blanco, diberi tanah oleh Raja Ubud, diberikan tempat dan berkreasi di tempat itu, maka muncullah Ubud seperti sekarang. Nah, kebijakan ini kemudian harus muncul juga kebijakan di imigrasi. Maka waktu saya jadi Kemenpan waktu itu, sebelum Dirjen Imigrasi baru, saya diminta oleh Presiden membuat proses bisnis. Bagaimana talenta-talenta global bisa masuk ternyata terkait dengan kebijakan imigrasi. Kita lihat ini, kebijakan imigrasi di berbagai negara, berapa persentase imigrannya, kita lihat ini. Kita lihat, Singapura, ya, Singapura 1 dari 2 orangnya migran. Ya, Australia 1 dari 4 orang 2% migran. Malaysia 1 dari 12 migran. Kita lihat Indonesia 1 dari 2.880, 0,03%. Maka Jakarta menurut saya perlu ada kebijakan bersama imigrasi. Bagaimana talenta-talenta global masuk ke tempat ini dan kemudian mereka bisa mengembangkan ide-ide kreatif. Saya belum lama waktu itu mungkin ada Mas Heri, foto saya dengan Menteri Teknologinya Estonia. Kebetulan waktu itu saya didatangi Pak Tony Blair ke kantor bagaimana membangun digitalisasi di Republik ini supaya ada percepatan. Dan Tony Blair termasuk Perdana Menteri yang sukses membangun program digitalisasi di Inggris. Kemudian saya diajak ke Estonia. Kalau ada fotonya boleh, karena kalau nggak ada foto orang suka nggak percaya kadang kira-kira. Nah, saya rapat digitalisasi termodern di dunia di Estonia. Tempatnya di mana? Bukan di hotel, di kota tua. Di bekas pabrik di dalamnya, tapi ber-AC. Kalau ada fotonya boleh, Mas Heri. Foto saya dengan waktu dengan Perdana Menteri Inggris juga boleh, Pak Tony Blair sama yang kali. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, maksud saya adalah bagaimana kota-kota tua sekarang menjadi identitas, menjadi ruang-ruang publik yang mahal, kira-kira gitu. Maka waktu di Banyuwangi UJK rapat, saya nggak letakkan di gedung hotel. Saya letakkan juga di samping kota tua, di pinggir pantai. Karena kemewahan alam dan kota tua itu menjadi menarik. Maka sekarang ya klub itu dibangun di Banyuwangi, sekarang fotonya juga kotanya yang tersisa kami jaga. Kira-kira gitu. Nah, Bapak sekalian saya hormati, ini adalah rumah-rumah using yang disulap menjadi kayak homestay di pinggir pantai. Dan ini enggak murah ini. Nah, sekarang ini bisa menjadi tumbuh. Tetapi rakyatnya kita latih bersama Hotel Bintang 5 untuk membangun budaya sehingga mereka punya budaya baru. Saya kira karena waktunya pendek, saya ingin membangun saya berharap ke depan ada kesimpulan bagaimana Jakarta ini bisa mengkampanyekan, ini banyak bupati-bupati baru loh sekarang. Ini bupati baru produk demokrasi. Ada bupati mantan rektor, ada bupati mantan kiai, ada juga mantan preman. Loh, ada supir truk, bekas supir truk jadi bupati juga ada karena rakyat cinta. Nah, maka Jakarta perlu mengundang mereka agar ini diisi. Dan di Banyuwangi, saya tutup. Kita ada World Surfing. Jadi ada lomba selancar dunia. Untuk bikin namanya di NTB apa namanya? Juara dunia apa? Mandalika, itu butuh 3 triliun. Nah, Banyuwangi tidak perlu membuat itu karena ada lapangan yang Allah SWT sediakan namanya Jilet. Nah, kita lihat social engagement-nya. Motor GP social engagement-nya ranking 9. Nomor 1 NBA. Kita baca peluang ternyata WSL itu social engagement-nya di dunia itu ranking 3. Dan alhamdulillah selain Hawaii, Portugal, kemarin dikerjakan dengan biaya 45 miliar, tidak sepeser pun dari APBD, tapi disponsor berlangsung di Banyuwangi. Dan tahun ini juga internasional juga akan berlangsung di Banyuwangi dengan social engagement-nya tadi di ranking 3. Nah, cerita-cerita kami ini sudah ada kami tulis, ada namanya anti mainstream birokrasi, ada anti mainstream marketing dan kreatif kolaboratif. Bagaimana cerita-cerita kecil dari kabupaten seperti Banyuwangi ini, saya kira juga kabupaten lain punya kesempatan yang sama. Terima kasih, mohon maaf kalau agak berbeda, biar enggak membosankan. Sebenarnya ada video, tapi karena sinyalnya jelek, maka kami tidak sempat. Ini Pulau Merah, yang ini juga enggak ada hotel di tempat ini, supaya UKM tetap laku. Di tempat ini IMB Hotel tidak boleh. Tidak boleh. Supaya kalau tidak maka pantai yang indah akan terampas oleh investor dan rakyat tidak punya kesempatan seperti ini.
Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih banyak Pak Abdullah Suaranas. Mungkin memang kita perlu perspektif dari yang fresh ya dari Pak Anas. Jadi Ibu Bapak teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekali untuk sesi ini saya tidak membuka sesi tanya jawab karena setelah ini kita ada mungkin kalau Pak Anas dan panelis sekalian habis ini ada pertunjukan musik ya, ada Warna dan ada siapa? Idol ya kalau nggak salah ya. Siapa? Fajar Idol ya. Jadi ada Warna dan Fajar Idol, Pak Anas kalau mau stay. Jadi mungkin saya izin menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Jadi tadi kita sudah bicara tentang Kota Tua, MRT akan sampai ke Kota Tua di 2029 dan harapannya payung Kota Tua, pariwisata, tidak melupakan kebudayaan, tidak menafikan komunitas, dan juga perlu menjalankan mekanisme pasar tanpa melupakan masyarakat-masyarakat yang terdampak. Dan belajar dari Banyuwangi, belajar dari Pak Aswar Anas, kita melihat bahwa sebenarnya keterbatasan bukan alasan. Jadi kalau ada 1001 masalah dengan Kota Tua, mari kita dengan keberanian, ngobrol, diskusi, kita hadapi bersama untuk menyambut Kota Tua sebagai kota masa depan. Ibu Bapak terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Para panelis kita beri tepuk tangan yang meriah untuk panelis kita pada sore hari ini. Berikutnya saya serahkan ke MC, silakan MC. Oke, terima kasih Bapak. Hari ini kita mendapat sesi yang sangat-sangat insightful ya Pak. Nah selanjutnya kita akan melakukan penyerahan souvenir oleh moderator kepada narasumber. Boleh berdiri di depan Pak, berdiri di tempat masing-masing. Baik. Oke, jadi kita akan memberikan souvenir dan goodie bag. Pemberian pertama, beri tepuk tangan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pemberian souvenir dan goodie bag kedua. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk pembicara yang spesial pada hari ini. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pemberian souvenir dan goodie bag yang ketiga. Beri tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Bapak. Sekarang lanjut ke pemberian goodie bag dan souvenir keempat. Foto dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita lakukan foto bersama. Bapak Ibu boleh berdiri di depan meja semuanya. Baik, diratakan. Oke, sudah baik, kamera ready. Foto dimulai dalam 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu pembicara yang spesial pada hari ini, kita persilakan untuk duduk ke tempatnya masing-masing Bapak Ibu. Peserta penonton pada hari ini berikan tepuk tangan sekali lagi kepada moderator dan narasumber kita yang spesial pada hari ini. Bapak Ibu boleh duduk kembali ke bawah. Terima kasih Bapak Ibu atas topik yang sangat insightful ya Bapak Ibu. Baik, pesan singkat sebelum menutup sesi pada hari ini. Kita tahu bahwa Kota Tua bukan sekedar kawasan tua, tapi kita dengar tadi bahwa ada dengan visi dan pengelolaan yang baik dan kemitraan, ruang yang dulu dianggap tertinggal justru bisa jadi pusat pergerakan dan inovasi kota. Sekian dari sesi kali ini, sedikit informasi pada pukul 7 malam ini akan ada penampilan persembahan dari Warna. Jadi teman-teman akan saya tunggu lagi untuk hadir pada jam 7 malam ini ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Jakarta shines with dreams so bright.